siang anak-anakku sekalian. Hai, apa kabar? Bertemu kembali di materi BK. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan memasuki materi pembawa damai. Nah, apa yang dipikirkan orang lain ketika melihat kamu? Nah, apakah pembuat damai atau pembuat konflik? Nah, mari kita bahas materi ini. Semoga kita bisa membawa damai bagi setiap orang yang kita jumpai. Apa itu pengertian damai? Damai itu indah. Slogan yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Seorang pembawa damai adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik dan menciptakan suasana menyenangkan sehingga tidak menimbulkan kebencian atau permusuhan. Damai itu sendiri dikatakan adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan ataupun konflik. Atau juga bisa diartikan tidak ada kekerasan dan sistem keadilan berlaku baik dalam kehidupan pribadi, antar personal, maupun dalam sistem keadilan sosial politik internasional. Damai diartikan tidak ada perang. Nah, damai sesungguhnya sebuah atau suatu kekuatan yang positif dan menghadirkan semua hal baik dan benar. Damai adalah suatu kekuatan yang kreatif. Dan orang yang pembawa damai itu memiliki kecenderungan dalam melepaskan kekuatan ini untuk memaksa dunia agar berubah. Secara konkret, perdamaian bergantung pada indikator perubahan standar keadilan tiap-tiap masa. Perdamaian tidak bersifat sekali jadi, melainkan harus terus-menerus dibangun dan dipertahankan. Nah, bagaimana orang yang bisa menjadi pembawa damai? Bagaimana perilaku pembawa damai itu? Yaitu bisa dilihat melalui sikap perkataannya. Dia selalu mengupayakan menyelesaikan masalah dan bisa mengampuni. Dan ketika dia memberi pendapat, dia akan memotivasi dan bukan memprovokasi. Nah, tipe pembawa damai itu ada yang pencipta atau pembuat damai. Yang kedua itu dia pembawa damai dan suka berdamai. Nah, kita bisa menjadi pembawa damai dalam lingkungan kita dengan cara yang pertama itu membangun suasana harmonis. Keharmonisan akan terwujud jika ada sikap saling menghargai dan menyayangi antar keluarga atau kelompok. Nah, dalam pergaulan, suasana harmonis akan membuat hubungan menjadi baik. Hubungan yang baik adalah awal menuju kesuksesan di dunia. Yang kedua, tegar menghadapi masalah. Nah, setiap kehidupan ini selalu dipenuhi dengan yang namanya cobaan atau masalah. Dengan masalah, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Hal ini mengharuskan kita berbesar hati dengan keadaan yang ada. Untuk menjadi pribadi yang tegar, kita harus mengalami ujian. Dan kerikil-kerikil inilah yang membutuhkan kita menjadi lebih baik dan semakin kuat untuk menghadapi masalah. Itulah realita kehidupan. Tegar menghadapi cobaan akan menjadikan kita pribadi yang selalu berpikir positif dalam menghadapi setiap masalah. Yang ketiga, melakukan hal-hal positif.
Tindakan-tindakan positif selalu berawal dari pikiran dan niat yang positif pula. Nah, apa yang kita pikirkan ketika kita berpikiran positif, maka yang keluar juga dari mulut kita itu hal-hal yang positif. Pikiran positif ini dapat membangun dan memperkuat kepribadian diri kita, dan karakter kita pun akan semakin kuat. Melakukan hal positif dan berpikir positif membuat kita bersyukur untuk semua hal baik dalam kehidupan ini. Yang keempat, membiasakan dialog. Nah, berbicara dialog adalah ketika kita bisa berkomunikasi dua arah. Nah, hubungan yang harmonis dapat tercipta seandainya ada sikap terbuka dan kerelaan berdialog. Membiasakan diri berdialog dengan batin kita, orang lain, dan Tuhan akan menjadikan diri kita lebih baik. Sebab dengan berdialog, kita mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain, Tuhan, sehingga kita bisa menjadi pembawa damai di tengah dunia ini. Nah, bagaimana menciptakan kedamaian? Menciptakan kedamaian berarti mampu mengatasi konflik, kekerasan, dan menjadikan suasana hati menjadi tenang. Menjadi pembawa damai bisa dimulai dari lingkup yang kecil. Contohnya dari keluarga, lalu ke lingkungan tempat tinggal kita, gereja, sekolah, dan akan bisa ke masyarakat luas di tempat kita. Nah, Alkitab adalah salah satu buku tentang damai. Ada 400 acuan tentang damai sejahtera yang sifatnya pribadi dan perdamaian nasional ataupun di tingkat rohani. Alkitab salah satu buku tentang damai. Matius 5 ayat 9 mengatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Nah, ada juga ayat Alkitab di Filipi dan Roma. Di sana juga berbicara tentang kedamaian dan perdamaian. Mother Teresa mengatakan, buah keheningan adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah cinta, buah cinta adalah pelayanan, buah pelayanan adalah damai. Soekarno juga mengatakan, bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan. Damai itu indah, salam damai. Semoga kita bisa menjadi pembawa damai dimanapun berada. Salam SFD.